Assalamualaikum teman-teman semuanya. Saya ingin mengawali video ini dengan satu pertanyaan ya. Kebiasaan apa sih yang teman-teman sering lakukan ketika sedang mendengarkan khutbah Jumat? Saya berani menjamin jawabannya 99,9%. Itu jawabannya adalah kebiasaan tidur ataupun main-main sendiri, main-mainan yang gak jelas, main-main yang random, ada yang mainan tasbih, ada yang mainan sorban, ada yang mainan sajadah dan karpet gitu kan. Ya pokoknya nggak fokus lah, nggak fokus mendengarkan khutbah Jumat. Ya ini sesuatu fenomena yang bisa kita temukan di semua masjid ketika sedang khutbah Jumat ya seperti itu. Kalau nggak tidur ya mainan nggak jelas gitu kan. Nah sebenarnya apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Mungkin teman-teman bisa menjawab juga ya, menjawab sendiri bahwa jawabannya satu kok. Karena apa yang disampaikan ketika khutbah oleh khotibnya itu ya membosankan ya, karena itu saja, karena tidak ada perkembangan, karena tidak ada sesuatu yang baru. Bahkan saking seringnya materi itu disampaikan sampai-sampai seolah-olah kita itu sebagai jamaah hafal ya. Dan fenomena yang ngantuk ketika khutbah ini bukan hanya dialami oleh kaum remaja, tapi juga merambah kepada orang-orang tua loh. Mungkin ya orang tua wajar mungkin lelah dan lain sebagainya, tapi kaula mudanya itu loh mayoritas sama, semua ngantuk semuanya atau main-main sendiri gitu kan. Ya karena itu tadi faktornya, karena kebanyakan seringkali yang terjadi adalah materi-materi yang disampaikan itu ya terkesan monoton, itu saja ya, tidak jauh-jauh dari surga neraka, dari amalan ini pahalanya ini, dan melakukan ini dosanya ini, ya itu saja, atau keutamaan bulan ini, keutamaan melakukan itu dan ini dan lain sebagainya, itu saja yang disampaikan. Ya itu sih nggak buruk ya, itu juga baik, karena ya tujuan dari khutbah Jumat itu adalah salah satunya adalah mengajak untuk meningkatkan iman dan juga takwa, dan juga meningkatkan kualitas keimanan. Ya itu juga baik, tapi selain itu juga adalah salah satu tujuan daripada khutbah adalah untuk sebagai media untuk menyampaikan, untuk mengajak, untuk menyampaikan tentang isu sosial, isu budaya, isu ekonomi dan lain sebagainya. Itulah juga termasuk bagian daripada tujuan dari khutbah, tapi jarang ini diaplikasikan. Yang sering terjadi adalah yaitu selalu diindikasikan ketika khutbah itu dikaitkan dengan yaitu tadi penyampaian yang berkaitan agama, seperti pahala, surga dan neraka, selalu itu ya yang dikaitkan. Padahal sebenarnya misalkan isu lingkungan hidup, isu geopolitik, isu pemanasan global, itu kan juga sebagian daripada agama kan. Agama juga mengajarkan tentang kepedulian kita akan, agama juga mengajarkan kita supaya untuk peduli kepada lingkungan, peduli terhadap alam dan lain sebagainya. Itu kan juga merupakan bagian daripada ajaran Islam, karena tentu saja kita semua mengetahui bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin kan gitu. Kasih sayang bukan hanya sesama manusia tapi juga seluruh alam. Tapi realitanya adalah ketika sholat Jumat seringkali hal itu diabaikan loh. Dan bahkan seringkali itu seakan-akan mindset kita kan adalah misalkan tentang isu budaya, isu sosial, politik dan lingkungan hidup dan lain sebagainya, itu kan dianggap bukan bagian daripada agama kan, seperti itu. Yang selama ini mindset yang kita pahami kan seperti itu, padahal kan tidak seperti itu. Jadi sangat-sangat disayangkan ketika momentum sholat Jumat itu kan sangat spesial ya, karena bisa untuk sebagai media dakwah, media menyampaikan sesuatu yang baru, sesuatu yang baik, tapi justru tidak tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena ya jamaahnya pada tidur, jamaahnya pada main-main sendiri, nggak fokus mendengarkan ketika khutbah, karena itu apa yang disampaikan ketika khutbah terkesan monoton dan tidak ada perkembangan. Dan gitu loh teman-teman. Jadi mungkin perlu ketika pengurus masjid ini terutama ya, perlu untuk mungkin para khotibnya diberi materi-materi baru gitu loh, supaya lebih bisa mengikat para kaula muda, karena ini penting loh ya. Karena saya berani jamin ya, anak-anak muda yang ketika sholat Jumat ya itu belum tentu
mau melakukan sholat wajib yang lainnya, misalkan duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, itu saya yakin kebanyakan tidak melakukan itu. Tapi walaupun kebanyakan tidak melakukan sholat wajib yang 5 waktu itu, tapi kebanyakan daripada mereka itu melakukan sholat Jumat. Jadi ya itu spesialnya sholat Jumat, dilakukan seminggu sekali. Maka dari itu ya kebanyakan ya nggak sholat pun ikut sholat lah. Maka dari itu harus benar-benar digunakan secara maksimal oleh para khotib supaya bagaimana memanfaatkan momentum sholat Jumat ini untuk memberikan himmah atau memberikan semangat pada kaula muda untuk melakukan kewajibannya secara baik sebagai seorang muslim, kan gitu. Tapi tidak dengan embel-embel ancaman surga, neraka, dan lain sebagainya. Tentu kan ada cara-cara lain yang lebih fun, yang lebih yang lebih seolah-olah tidak menghakimi kepada orang-orang, anak-anak muda yang mau masih dalam proses belajar, gitu kan, seperti itu. Jadi contoh sederhana nih, ini jangan dianggap menghina salah satu ormas dan lain sebagainya. Ini pengalaman pribadi aja. Saya tuh ya kalau ketika sholat Jumat, ketika ingin merasakan sensasi nggak ngantuk, itu biasanya saya memilih sholat Jumat di kalangan orang-orang Muhammadiyah. Karena apa? Kayak saya sendiri NU ya, tapi saya kadang lebih sering sholat Jumat di Muhammadiyah. Karena apa? Karena teman-teman bisa buktikan ya di tempat teman-teman, ketika sholat Jumat, bedakan sendiri antara sholat Jumat di kalangan NU ataupun antara di kalangan NU dan Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah itu sedikit ada gregetnya, dalam arti ada apa ya, variasinya, ada khotbahnya itu ada sesuatu yang memang betul-betul membuat jamaahnya itu jadi gak ngantuk. Jadi terutama karena di Muhammadiyah itu orang-orang yang khutbah itu kebanyakan orang-orangnya masih muda, jadi ya wajar juga karena bisa menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan isu sosial, isu Palestina misalkan, isu politik, isu panasan global, isu ekonomi dan lain sebagainya, itu mereka bisa menyampaikan itu. Jadi seolah-olah itu sesuatu yang baru, nggak bikin jamaahnya ngantuk. Bahkan orang-orang tua pun jarang yang ngantuk ketika sholat jamaah di kalangan Muhammadiyah ketika sholat Jumat. Tapi lain halnya kalau ini bukan membandingkan dan lain sebagainya, ini cerita aja sih ya, sebagai bentuk evaluasi juga mungkin ya. Kalau di kalangan NU itu seringkali kita jumpai para khotibnya itu adalah mayoritas orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang tua, terutama di pedesaan ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi nyuwun sewu ketika khutbah ya mayoritas ya diulang-ulang saja, pesannya seperti itu. Jadi kita yang mau mendengarkan itu seolah-olah udah hafal, jadi ya ngantuk biasanya kan seperti itu. Saya sempat pernah usul sih, karena di tempat saya mayoritas NU dan saya sedikit dekat dengan pengurus masjidnya. Saya usul kenapa sih nggak dibikin kayak Muhammadiyah aja, yang khutbah itu dari kaula mudanya oke lah, dicampur gantian, ada yang Jumat ini yang tua, Jumat besok yang muda, supaya ada variasinya. Dan juga kan ini jamaahnya kebanyakan yang muda juga, biar ada biar ada klubnya gitu kan. Tapi jawabannya adalah enggak, kan ada yang lebih tua. Kalau ada yang lebih tua kenapa harus yang muda gitu ya. Katanya sih itu salah satu bentuk penghormatan, ya nggak salah juga sih. Cuma ya kita ini ya harus beragama mengikuti perkembangan zaman. Agama Islam itu kan diturunkan itu tidak lekang oleh zaman, selalu bisa mengikuti zaman kan, seperti itu. Tapi sayangnya ya seperti itu, kebanyakan masih belum bisa memanfaatkan secara maksimal momentum yang sebetulnya sangat-sangat potensial untuk berdakwah, untuk menyampaikan Islam, untuk mengajarkan kepada anak-anak muda Islam itu happy loh, Islam itu menarik loh, beribadah itu sebenarnya nggak serem-serem amat gitu kan. Ya itu sih usulannya, semoga bisa diterima oleh semua kalangan. Ya usulannya adalah ketika khotibnya itu khutbah gitu ya, khutbah itu ya tolonglah materinya diganti, maksudnya yang jangan membosankan gitu loh, agar kita sebagai jamaah juga semangat dan gak ngantuk ketika mendengarkan. Sekian, terima kasih.